Haleluya, Shalom Bapak Ibu Shalom, Saudara shalom. terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Saatnya kita sama-sama memuji muliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa, dahsyat, ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Serta saat ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dia telah rela mati bagi kita. Tubuhnya boleh dihancurkan, dia boleh ditindas, dia boleh disalibkan untuk kita. Saatnya kita saat ini mensyukuri atas semua kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Hanya ini Tuhan yang boleh dapat kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan teramat bersyukur. Karena bagi-Mu lah segala pujian, hormat serta syukur untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan telah selamatkan jiwa kami. Bersama naikkan pujian ini. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Tekan Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bersama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh naikkannya pujiannya sekali lagi. Dia Yesus telah mati bagi. Ya Yesus telah mati bagiku. Kau Tuhan yang selamatkan jiwa kami Tuhan. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap karya-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak untuk disanjung tinggi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Katakan malaikat puji Tuhan. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, Yesus disanjung. Haleluya. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Katakan malaikat puji Dia. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Katakan malaikat puji-Mu Tuhan. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau boleh hantar kami pada saat ini di tempat ini Tuhan. Saatnya untuk kami memuji, memuliakan kebesaran akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah rela berkorban bagi kami. Engkau telah menebus setiap dosa pelanggaran kami lewat kematian-Mu Tuhan. Dan saat yang indah saat ini kami mensyukuri semuanya itu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Itulah hanya yang boleh kami Tuhan berikan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Kau penuhi setiap hati kami pada saat ini Tuhan. Agar kami boleh bersuka cita memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua boleh jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mau mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami satukan hati kami, katakan kami hancurkan, tolak, usir keluar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus.
Biarlah Tuhan kami hanya undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh ada tempat ini, boleh hadir di setiap hati dan pikiran kami. Kami dapat luasa memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami datang di tempat ini tidak sama pada saat kami pulangnya. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Saudara. Kita mau katakan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, katakan sekali lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. Katakan seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan sekali lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dialah segalanya bagi kami Tuhan, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. Katakan seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Sekali katakan seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air mata. Sekali katakan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik.
Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami saat ini Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kamu nyatakan bahwa kasih yang terindah, hati yang mulia hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, karya terbesar boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang ajaib boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari setiap hati kami Tuhan, pujian dari hatiku Yesus. Terima kasih Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan sungguh-sungguh menyatakan pujian ini, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidup. Terima kasih Tuhan, setiap pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan telah selamatkan kami Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kematian-Mu Tuhan, kematian-Mu menghidupkanku. Dan kami pastikan Tuhan, haleluya, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Bersama katakan karya terbesar. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Tuhan. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali katakan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas salah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bersama katakan sukacita kami penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu Tuhan, ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Kami serahkan hamba-Nya, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus,
tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Hari ini kita boleh ada bersama dengan Dia. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia berkat penyertaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami anak-anak-Mu yang boleh hadir, karena Engkau telah hentar kami di tempat di mana kami boleh ada, yaitu di rumah Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, bahkan tubuh-Mu telah tercabik-tabik, terpecah-pecah buat kami orang yang berdosa. Oleh karena itu kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali memperingati, mengingat kebaikan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan-Ku. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau katakan melalui hamba-Mu. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Pun pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami bawa persembahan-persembahan dari anak-anak-Mu yang telah Kau berkati sepanjang minggu ini. Mereka bersyukur, bersukacita karena kebaikan Tuhan, dan mereka membawa persembahan ini baik persepuluhan, baik tatangan maupun ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan ini, layakkan untuk menjadi kemuliaan-Mu saja. Berkati mereka anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, mereka mengasihi Engkau lebih dari semua. Tuhan berkati baik keluarga maupun rumah tangga serta pribadinya. Dalam segala hal nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Salam. Salam. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita ada di dalam satu persekutu yang indah karena kita memperingati hari kematian Tuhan, yang dikenal oleh orang Kristen sebagai hari Jumat Agung. Hari yang mulia, hari yang begitu ajaib dan besar buat setiap orang Kristen. Oleh karena itu mendahului khotbah saya hari ini, saya ingin menyampaikan selamat memperingati hari kematian Tuhan. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, kita mengenal bagaimana kita tidak terlepas dari satu kematian. Dalam hal ini adalah mungkin saudara kita yang telah mendahului kita ataupun orang-orang lain yang telah meninggal lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ada satu peristiwa kematian, maka tidak semua, tetapi banyak hal bahwa orang-orang yang meninggal itu sebelum mereka menghembuskan napas terakhir, dia meninggalkan wasiat. Ya, wasiat itu pesan-pesan penting sebelum yang bersangkutan menghembuskan napas terakhir. Ya, dan itu terjadi. Ada yang berkata nanti kalau saya meninggal tolong dikubur di pemakaman keluarga. Ada yang berkata nanti kalau saya meninggal tolong lanjutkan apa yang sudah saya pesankan kepada anak-anak supaya mereka tetap bekerja di tempat ini dan sebagainya. Ya, itu wasiat dan itu biasanya menjadi perhatian bagi orang yang hidup karena mereka takut kalau tidak dilaksanakan itu pesan orang tua. Ya, dan itu memang lazim, tetapi tidak semua. Nah, demikian juga Yesus Kristus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika di saat-saat beliau Tuhan kita itu mau menghembuskan nafas terakhir, ada wasiat yang penting dan orang Kristen harus mengerti ini. Paling tidak kalau kita hafal Pancasila ya, 5 sila dari Pancasila itu kita hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa kita tidak mau hafal tentang 7 wasiat apa yang dipesankan Tuhan Yesus bagi para murid dan bagi orang Kristen. Dan hari ini kita tidak akan membahas 7-7-nya, tetapi hanya salah satu wadah dari wasiat Tuhan Yesus yang sangat penting buat saudara dan saya. Kalau saya boleh kutip, sebetulnya 7 wasiat itu berbicara tentang bagaimana Tuhan berpesan terhadap orang-orang Kristen pada zaman ini, sekalipun kita mempunyai rentang waktu yang 2000 tahun yang lalu dan hari ini kita masuk dalam
dunia postmodern, saudara. Yang pertama, wasiat yang pertama, saya hanya ingin ingatkan buat kita saudara, supaya saudara juga pegang ini ya, supaya saya mengingatkan kita, karena ini penting bagi orang Kristen, sudah lazim. Yang pertama itu wasiat itu begini dan baik sekali. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini luar biasa. Ketika Yesus terpampang di atas kayu salib, dia bisa mengampuni orang yang bersalah. Bahkan ketika yang bersalah tidak sadar pun Tuhan masih mengampuni. Yang pertama itu. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku dalam Paradis. Ini mengatakan orang yang memberontak sebagai orang yang jahat di sebelah kanan Tuhan Yesus karena bertobat. Bersama dengan aku engkau masuk dalam Paradis. Luar biasa. Ini wasiat yang luar biasa yang saudara harus gemakan, bahwa kekristenan menerima keselamatan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ya, oleh karena bukan perbuatan. Yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Ini pesan kepada Yohanes, murid Tuhan yang dikasih Tuhan. Pesan kepada Maria dan kepada Yohanes supaya mereka saling mengasihi dan menjadi satu keluarga. Sudah luar biasa. Tuhan berpesan kepada Yohanes supaya memelihara ibunya karena Yesus sudah pergi ke surga atau meninggal atau wafat ya. Kemudian yang berikutnya adalah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Secara manusia Tuhan Yesus itu merasa penderitaannya bukan main rasanya. Karena apa? Dosa seluruh dunia ditanggung di dalam tubuh, di dalam jiwanya, sehingga mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini bukan mengeluh. Ya, bukan seperti kita. Tuhan kenapa meninggalkan aku? Tapi Yesus mengatakan ini karena dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Termasuk diantaranya saudara dan saya hari ini yang memperingati hari Jumat Agung. Kemudian yang berikutnya adalah aku haus. Sebagai manusia dia mengalami kehausan. Dan itu penting karena tanpa kemanusiaannya Yesus tidak bisa menebus dosa saudara dan saya. Nanti dia bohong. Kalau Yesus mati sebagai Allah, nggak mungkin Allah mati. Tetapi karena Yesus sebagai manusia, dia matinya beneran. Bukan bohong-bohongan. Makanya dirasakan bahwa dia menderita. Benar-benar menderita untuk saudara. Dan saya akan kasih Tuhan kepada saudara. Dan yang keenam ini yang akan kita sama renungkan hari ini. Sudah selesai. Tapi masih ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, yang ketujuh. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 30 yang saya sudah sampaikan dengan tema sudah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara lihat Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca satu ayat saja dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yang berbunyi demikian, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat 33, 2, 1. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena hanya satu ayat supaya kita mantap. 3, 2, 1. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat bagaimana wasiat ini benar-benar penting buat saudara dan saya. Saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Tetapi apanya, saudara? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, saya akan bacakan buat saudara. Ini ada kaitannya dengan perkataan Yesus sudah selesai. Yang saya akan bacakan buat saudara dan saya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, ya, kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi dan para murid, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi ada hubungannya kan tadi selesai dengan menyelesaikan. Jadi ketika Yesus turun dari surga 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, dan dia menyelamatkan saudara,
yang saudara kenal sebagai juru selamat dan Tuhan akhirnya, secara keseluruhan kita tahu, karena kita tahu Alkitab itu secara utuh, maka sebetulnya Yesus itu datang tujuannya adalah untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Ya, dia datang bukan melakukan kehendak dirinya, tapi kehendak yang mengutusnya. Siapa itu? Bapa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan mau-maunya dia, mau-maunya Allah Bapa. Maka ada lagu mau-maumu Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saya juga seperti itu. Mestinya makanan kita, makanan orang-orang Kristen, kesukaan saudara. Biasanya kalau kita berbicara makan, kita berbicara tentang kesukaan, favorit. Orang makan itu harus menikmati. Kecuali orang sakit gigi. Kecuali orang lagi lemah badannya, tidak punya nafsu makan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, siapa? Bapa. Terus yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Kristus Tuhan kita itu datang untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Ini penting, saudara. Banyak orang Kristen melakukan kehendaknya sendiri ketika dia melayani. Ini kalau nggak mau ini. Bahkan mungkin gereja juga ini harus begini, harus begini. Dia nggak minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ini penting sekali saudara. Loh kita kan udah pasti orang Kristen ada Roh Kudus. Oh bukan begitu. Roh Kudus itu pribadi Bapak Ibu saudara. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi itu mempunyai keinginan menyampaikan apa yang diperintahkan Yesus kepada gerejanya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya, maka kita suka jalan sendiri. Nah ini yang ditegur oleh Tuhan. Jangan makanan kita itu melakukan kesenangan kita sendiri. Sudah. Ini hati-hati. Tapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus, Yesus. Saudara mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mempunyai sikap seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara melakukan apapun, entah itu di rumah, apalagi di gereja, yang dikatakan pelayanan sebagai aktivis gereja, saudara kesukaannya melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku, maka semua yang lain apapun harganya, ntar dulu kita tinggalkan. Kita ikut Tuhan, apa yang Tuhan mau, aku mau. Saudara, kemudian tidak hanya itu saudara, melakukan, tapi kalau nggak selesai, belum tuntas. Kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dikasih pekerjaan di perusahaan, atasan saudara pasti meminta pertanggungjawaban. Mana laporannya? Saudara, laporan kadang-kadang juga orang Kristen ada yang masih membuat fiktif, saudara. Ya, fiktif itu apa? Tulisan doang, barangnya nggak ada. Ya, ini Pak, buktinya nih kwitansi. Ya, kwitansinya ada, tapi barangnya nggak ada. Gitu ya. Tuhan Yesus menyelesaikan dengan fakta yang nyata, bukan hanya retorika. Bukannya pemikirannya benar, ini Tuhan bisa buat-buat. Enggak, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Dia mengatakan sudah selesai. Sudah luar biasa. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal dari ayat ini yang akan kita pelajari. Ya, kita masuk dalam Matius pasal 20 ayat 28. Ini berkaitan dengan bagaimana makanan kesukaan Tuhan Yesus itu melakukan kehendak. Saudara, biasanya orang kalau melakukan kehendak orang lain itu tergantung hubungan. Kalau orang itu cinta sama orang yang memerintah atau yang menginginkan, waduh bukan main. Ya biasanya orang pacaran ini ya. Kalau sudah cinta apapun dijalani. Entah hujan, entah panas, entah harganya berapa, karena cinta. Yang kedua karena atasan. Kalau atasan, wah gak berani itu. Gereja boleh telat, tapi kalau ke kantor gak boleh telat. Karena apa? Ya karena kalau atasan takut dipotong gajinya. Kalau gereja kan gak ada motong, malah suruh bawa duit. Aneh ya. Ini kadang-kadang kita suka aneh, sadar tidak sadar silahkan saudara tidak menyadari. Tetapi hari ini mulai sadar. Amin. Jadi begitu. Jadi kita itu melakukan kehendak orang lain kalau pertama cinta. Kalau yang kedua karena atasan. Biasanya lebih banyak bukan cinta ke atasan tapi takut dipotong. Atau dikondite sehingga besok nanti dipindah.
atau gajinya jadi turun, saudara. Tetapi Yesus tidak. Yesus cinta kepada Bapa, cinta kepada saudara. Itu yang dilakukan. Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan ini seperti apa yang Tuhan mau, yang dilakukan oleh Yesus, saudara harus cinta. Dan membangun cinta itu tidak mudah, harus pelan-pelan. Tidak bisa 100%. Makanya harus bertumbuh. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya akan bacakan di dalam kaitannya dengan apa yang Tuhan kerjakan ini dalam Matius pasal 20-28 yang demikian bunyinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi melakukan kehendak Bapa itu berarti melayani. Jadi saudara datang melayani. Ya. Kalau melayani Bapak Ibu Saudara itu harus lepas jas. Lepas jas maksudnya kehormatannya dilepas. Itu melayani. Kalau saudara masih bawa atribut-atribut yang merasa saudara gengsi melayani, waduh belum melayani saudara. Harus dilepas saudara. Itu melayani, tidak menganggap lagi kita sebagai bos, tapi sebagai hamba. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara pesan Tuhan yang terbaik buat kita hari ini dalam Jumat Agung ini. Jadi Tuhan Yesus datang bukan dilayani. Saudara, kalau orang yang suka dilayani ya bagaimana jadi hamba? Gak mungkin. Kita harus melayani. Dan melayani itu melepaskan semua apa yang menjadi kenyamanan kita. Kalau selama ini dihormati, semua dilayani, apa-apa dikasih, ya kita sudah tidak boleh lagi kayak gitu. Namanya melayani. Bayangkan di dalam Yohanes pasal 13, kalau Bapak Ibu Saudara baca, ketika Yesus melepaskan jubahnya, dia pakai pakaian khusus sebagai seorang hamba, dia mencuci kaki para murid. Mencuci kaki. Saudara pernah mencuci kaki? Ibu-ibu mencuci kaki suamimu pernah? Atau suami mencuci kaki ibu istrinya pernah? Belum, nanti pulang ya dicuci. Gitu. Maksudnya apa? Belajar melayani. Saudara, biasanya malah suami yang harus melayani. Karena biasanya suami ini selama ini kan otoriter. Mohon maaf ya, biasanya paternalistik itu dominan. Wah ini kan laki harus utama. Layani. Yesus itu Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Coba. Dia katakan di dalam Yohanes pasal 13, tetapi aku melakukan supaya kamu mengerti dan kamu ngambil bagian dalam kehidupanku. Melayani jadi. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang pertama melakukan kehendak apa? Dengan cara melayani. Jadi orang Kristen tidak boleh tidak melayani, dimanapun harus melayani. Di rumah, di kantor. Sudah lepaskan atribut itu yang membuat saudara merasa gengsi, ya, itu harus melayani. Yesus sudah lakukan semua itu. Saudara tidak keliru ketika percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena sudah dihajar tidak hanya menjadi anak Allah. Saudara kalau orang berbicara tentang anak itu hak-haknya itu dipenuhin. Anak, siapa yang jadi ahli waris itu anak. Diangkat anak, seorang ayah, ibu gak punya anak sampai ngambil anak diangkat pakai notaris. Maksudnya pakai akte notaris. Supaya dia punya hak waris. Saudara diangkat dari anak setan menjadi anak Allah. Anak setan itu haknya di neraka. Tapi kalau menjadi anak Allah haknya di sorga. Seneng kan jadi anak? Tapi ketika saudara dibilang sekalipun anak, Yesus itu taat sebagai seorang hamba. Dan itu karena cintanya kepada Bapa. Cintanya kepada orang lain. Jadi lepaskanlah, gak usah terlalu banyak aku anak Allah, aku anak Tuhan. Lakukan pelayanan itu untuk Tuhan, amin. Lakukan pelayanan untuk sesama. Atribut anak Allah gak usah. Saudara dipenting-pentingkan, ditonjol-tonjolkan kita anak Allah. Iya memang anak Allah. Anak Allah saudara bukan karena saudara, karena Tuhan yang mengangkat saudara. Itu kemurahan Tuhan. Gak usah, yang tinggikan Tuhan. Jadi ketika saudara berkata aku anak Allah, yang ditinggikan Yesus. Karena dia yang membuat menjadi anak itu Tuhan Yesus, bukan saudara. Bukan perbuatan saudara menjadi anak Allah. Tetapi Kristus yang membuat saudara menjadi anak Allah. Itu pelayanan sehingga apa yang terjadi saudara dan saya, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan perbuatan sebaik apapun. Kecuali karena anugerah dan iman yang menyelamatkan. Itulah saudara dipindahkan dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Menjadi anak Allah yang tadinya adalah anak dunia ini.
Dengan demikian saudara tidak mempunyai kebanggaan diri. Tidak ada. Ketika saudara melayani, aku anak karena Tuhan, tetapi aku melayani karena aku mengasihi Allah yang lebih dari segala-galanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi melayani itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kembali, saya bacakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang pertama. Yang kedua, untuk memberi nyawanya. Saudara, ketika Yesus memberi nyawanya, itu adalah pemberian yang paling mahal. Saudara memberi sesuatu yang paling mahal, paling berharga. Ini yang dikatakan sudah selesai. Jadi puncak daripada penyelesaian pelayanan Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Ketika dia dibangkitkan itu menerima kemuliaan. Naik ke surga menerima kemuliaan. Sudah selesai. Dari Tuhan sudah selesai. Tapi apakah saudara sudah selesai? Itu yang menjadi persoalan. Ya. Kalau saudara sekarang dipanggil Tuhan bareng gitu ya. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Tetapi persoalannya apakah saudara menyelesaikan pekerjaan? Ketika saudara sudah dipanggil Tuhan saat ini. Belum tentu. Mungkin waduh mestinya saya begini dulu. Ketemu Tuhan kan ada pertanyaan. Iya kenapa kemarin kamu gak ke gereja? Saya lebih pergi ke sini. Iya belum selesai. Harusnya selesai seperti ini. Belum tentu selesai. Ya sudah tempatmu di situ. Gitu loh. Yang sudah selesai mungkin tempatnya ini. Yang selesai lebih baik mungkin tempatnya di atas. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ketika saudara melayani. Ayo kita melayani dengan tuntas. Selesai. Tetelestai. Itu sudah lengkap. Selesai. Jadi gak ada pertanyaan lagi. Kayak seorang bos nanyain. Mana ini kok belum laporannya gak lengkap. Kemarin ada ditanya laporan gak lengkap ya. Akhirnya ditolak ya. Saudara. Saudara jangan sampai ditanya nanti mana itu. Belum selesai. Ya sudah. Kamu terima apa adanya karena kamu belum selesai. Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara mari. Bapak Ibu Saudara dua hal pekerjaan yang Tuhan lakukan. Ketika dia melakukan kehendak Bapa. Yaitu pekerjaan pelayanan dan pekerjaan penebusan dosa. Sekali lagi ya. Ini wasiat daripada kata sudah selesai itu. Tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara juga melayani melakukan kehendak Bapa. Supaya saudara juga bisa menyelesaikan pelayanan itu sampai saudara juga bisa mengatakan sudah selesai nanti ya. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus kepada dua hal hari ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Yang pertama itu adalah bagaimana Yesus melakukan pekerjaan pelayanan. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba. Itu ada tiga ya. Kalau saudara sekalipun anak mendapat hak di dalam Tuhan. Karena saudara akan bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada yang tadi. Wasiat yang kedua. Hari ini engkau masuk bersama aku dalam Firdaus. Sebagai anak tentu. Saudara jangan sampai gak selesai. Pekerjaan itu saudara masih ada hidup loh. Sekarang gak tahu mungkin ada yang masih 10 tahun, 15, 20 tahun. Apalagi yang muda-muda ini. Mungkin 40 tahun. Ayo kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan nakut-nakutin. Supaya saudara nanti jatuh. Tidak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kehidupan sebagai seorang anak yang melayani Bapa. Mengisi-isilah pelayanan-pelayanan itu untuk menyenangkan Bapa. Untuk mengasihi Bapa. Memberkati orang lain. Saudara. Itu namanya pekerjaan pelayanan yang dibebankan kepada saudara. Jangan saudara melayani karena takut. Wah nanti dihukum oleh Tuhan enggak. Kutuk sudah dihilangkan saudara. Orang Kristen sudah bebas dari kutuk. Kuasa hukum Taurat yang menghukum. Saudara sudah tidak dihukum karena Kristus sudah mati untuk saudara. Tapi saudara tidak boleh semaunya menjadikan anak sebagai ahli waris di dalam kerajaan surga terus seenaknya. Saudara harus hidup, bertumbuh. Terus mengasihi Tuhan
mengasihi sesama. Saudara, ada 3 hal ya. Ada 3 hal dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pelayanan menjadi hamba, yang pertama dia merendahkan diri sebagai seorang hamba. Jadi orang Kristen harus selalu merendahkan diri. Lepaskan kenyamanan selama ini menjadi gengsi saudara, lepaskan itu. Kalau saudara cuma ditugasin apa, mungkin sebagai contoh di gereja, ya kolekte atau berdoa bersembah, terimalah. Apapun pekerjaan itu baik. Kalau saudara di kantor hanya sebagai seorang yang mungkin mohon maaf ya, mungkin cleaning service atau apa, memang kalau tugasnya itu ya kerjakan dengan baik, nggak usah lihat orang lain. Lakukan dengan sepenuh hati, lepaskan. Mungkin saudara di rumah merintah-merintah ya, keluarga tidak ada yang tidak takut sama saudara. Tapi di kantor saudara harus lakukan aja. Saudara harus melepaskan jubah kenyamanan, gengsi saudara. Karena tanpa menjadi seorang hamba, saudara tidak bisa melayani Tuhan. Yaitu kerendahan hati. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi merendahkan diri satu dengan yang lain itu karena takut. Takut itu hormat, bukan takut nanti dikepentung, enggak. Orang Kristen enggak boleh stres karena takut, ya. Orang Kristen itu orang yang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, tapi kemerdekaan jangan disalahgunakan. Harus diisi dengan pelayanan. Dan karena itu kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu saling mendahului lebih dalam memberi hormat. Jangan kalau di restoran pura-pura enggak tahu. Biar dia yang bayarin dulu. Ya, mestinya duluan dong. Karena enggak perjanjian kecuali ada nanti ke restoran ya saya yang bayarin, ya sudah, saudara nunggu. Tapi kalau sama-sama bareng gimana? Saudara duluan dong. Duluan. Ya. Kalau sama-sama punya duit, ya. Maksudnya itu, saling mendahului, berlomba dalam melayani itu selain siapa yang dulu menjadi hamba, dia adalah yang lebih dihormati daripada orang yang dilayani. Saudara, ya. Itu hamba, saudara. Karena hendaklah kamu saling mendahului dalam takut akan Tuhan sebagai seorang hamba. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena cinta Tuhan, karena cinta sesama. Jadi orang yang mengasihi itu orang yang tidak takut kehilangan kalau kita memberi. Kalau masih nyesel tadi. Sebetulnya kan saya ngasih cuma 50, tapi kok 100 ya. Habis yang keluar duitnya 100, saya lupa naruh di kantongnya. Tadi saya taruh di kiri kok ingatnya di kanan, enggak tahu yang 100 yang masuk kantong kolektor. Saudara. Saudara, ya, enggak usah. Itu untuk Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memang sengaja supaya keliru. Biar kamu tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Mendidik saudara supaya nanti dipersiapkan dengan baik. Ke gereja bawa 100 jangan 50 ya. Mungkin begitu ya. Mungkin ya. Tapi saudara harus bergumul itu untuk kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu harus merendahkan diri. Melepaskan segala keakuannya. Ya. Saudara, itu harus berani, itu yang dilakukan Yesus. Luar biasa. Dan itu yang harus kita teladani. Yang kedua, ketika Yesus melakukan pekerjaan pelayanan ini yang disenangi oleh Bapa, inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat 10 di sana, karena kasih. Tadi bukan karena takut. Karena kasih. Orang kasih itu enggak punya hitung-hitungan dalam memberi, enggak takut rugi. Sukacita, sukarela, ya sudah. Memang kadang-kadang kita masih belajar itu bagaimana mengasihi. Anak-anak biaya susah mengasihi, tetapi kalau udah orang dewasa udah mengerti bagaimana mengasihi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah karena kasih kita mengasihi sesama. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan pelayanan karena kasih ya. Jangan ribut hanya karena sesuatu yang bukan karena kasih. 12 ayat yang
ke-10. Saya akan bacakan buat saudara dan saya yang demikian bunyi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi. Semua itu kalah dengan kasih. Sekalipun orang pinter, sekalipun orang hebat, kalau tidak punya kasih percuma. Orang bisa melakukan apapun, entah itu mukjizat, entah itu pekerjaan yang dahsyat. Saudara terkenal dari Sabang sampai Merauke. Mungkin dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tapi saudara dan saya tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Jadi kasih itu bukan menunjukkan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Tapi tidak memperlihatkan siapa diri kita, tapi Kristus yang dipermuliakan. Amin. Dengan apa? Perbuatan baik yang nyata. Dengan sikap yang benar. Yaitu dengan kasih. Kalau saudara mau melayani seperti Kristus, itu wasiat Tuhan yang katakan sudah selesai. Dia bukan untuk dilayani tapi melayani dengan datang melayani sebagai orang yang merendahkan diri, sebagai orang yang melakukan berdasarkan kasih. Dan yang ketiga adalah dengan kuasa. Ya. Banyak orang dunia, mudah-mudahan di orang Kristen enggak jadi. Kalau dia punya kuasa itu cerita. Ya, siapa yang jadi bos di sini? Wah, itu menunjukkan kuasanya ya. Siapa yang menjadi kepala kantor di sini? Siapa yang menjadi juragan di sini? Saudara, ketika Tuhan mengatakan dengan kuasa yang ada di dalam dirinya, Tuhan melakukannya untuk pelayanan. Berarti kekuasaan, talenta, segala kasih karunia yang Tuhan berikan bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melayani. Berapa kali Tuhan Yesus pesan kepada para murid, orang-orang yang sedang menerima pelayanan. Jangan katakan kepada siapapun bahwa aku menyembuhkan engkau. Apa maksudnya? Ya dia menjadi hamba. Dia ingin populer. Kalau Yesus itu ingin populer, waduh sudah lebih populer dari semua agama. Saya yakin. Tapi tujuan Yesus supaya bisa menyelamatkan orang. Yang pertama itu, yang kedua supaya saudara bisa meneladani bahwa seorang pelayan itu adalah tidak layak. Karena kami adalah hamba yang tidak berguna. Itu adalah karena apa? Karena dia mempunyai kuasa yang disembunyikan hanya untuk memberkati. Maka ada firman Tuhan, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Makanya kadang-kadang suka kontroversi ya. Kita persembahan ditulis enggak ya? Gitu ya. Ya dan tidak. Yang penting saudara punya motif tidak ingin diketahui oleh orang. Karena Tuhan pasti tahu apa yang kau berikan. Amin. Iya. Dan itu penting saudara. Jadi ini kita enggak perlu demonstrasi tentang mukjizat. Enggak perlu. Tuhan Yesus aja disuruh demonstrasi enggak mau loh. Saudara tahu ketika iblis datang, kalau engkau anak Allah, ya pasti anak Allah itu pasti kuasa. Buat roti menjadi mau enggak? Enggak mau. Buat apa? Itu cuma nguji. Untuk mencobai, enggak perlu kayak gitu-gitu. Saudara melakukan karena ada kuasa. Mungkin saudara punya kuasa kesembuhan karena Tuhan memberi. Lakukanlah untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Saudara punya karunia hikmat, kasih tahu, ajar dengan baik. Tidak perlu woro-woro, ya. Semua dikasih tahu, siapa tahu. Tetapi saudara melakukannya di dalam setiap keadaan. Amin. Karena kuasanya digunakan untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan untuk menjadi populer, bukan untuk menjadi hebat. Tetapi untuk memuliakan. Yang hebat itu adalah sumber daripada kuasa itu. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menebus dosa, dikatakan sudah selesai, maka dia berbicara tentang bagaimana dia menebus dosa. Saudara, Yesus menebus dosa karena dia menggenapi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Saudara enggak bisa menggenapi karena terlalu berat. Saudara, Allah itu memberi hukum tetapi tidak bisa kita laksanakan. Bukan Allahnya yang tidak baik. Tuhan ngasih hukum kok nggak bisa dikerjain karena daging saudara lemah. Paulus mengatakan hukum Taurat itu suci, adil, murni dan baik, tetapi kamu terjual dalam kuasa dosa. Ketidakmampuan kamu kita sekalian karena daging ini tidak sanggup melakukan hukum Tuhan. Tuhan menyediakan supaya saudara bisa melakukan. Kristus yang menggenapi untuk saudara. Itu namanya
penebusan dosa sebagai jalan melalui melakukan penggenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, saudara bukan berarti terus ketika Yesus melakukan hukum Taurat untuk saudara menggenapi karena kematian orang percaya yang tidak bisa ditebus dengan darah anak domba itu digenapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, selesai. Bagi Yesus ya selesai, tapi saudara belum, karena saudara harus ada di dalam hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum roh. Saudara tetap melakukan hukum Allah, tetapi Tuhan menyertai saudara untuk melakukan kehendaknya. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Makanya gak usah takut. Saudara kalau kira-kira berat Tuhan aku melakukan berat hukum ini. Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara bisa melakukan. Tuhan saya gak bisa mengampuni Tuhan. Pasti bisa. Saudara saya tidak kuat menahan masalah ini. Pasti bisa. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi Roh Kudus itu menguatkan saudara untuk melakukan hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara dan firman-Nya saudara dengar setiap waktu, apalagi hari ini. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin melakukan hukum Kristus, bukan lagi hukum Taurat. Yesus yang sudah menggenapinya semua hukum. Saudara diajak oleh Tuhan masuk ke dalam hadirat Bapa karena Kristus menggenapi hukum Taurat. Makanya dia katakan sudah selesai. Itu yang pertama. Jadi saudara dibenarkan karena Kristus, makanya saudara tidak bisa berbangga. Siapa aku Tuhan? Aku tidak ada apa-apanya karena Kristus. Itu yang pertama. Saya akan bacakan di dalam Galati pasal 6 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, Galati pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Banyak orang percaya, orang Kristen mungkin di antara kita, wah kita kan sudah diselamatkan, ngapain kita melakukan sesuatu? Oh salah, bukan kayak gitu. Saudara diselamatkan untuk menjadi anak Allah yang akhirnya mempunyai hati sebagai seorang hamba. Tetap melayani Tuhan, bahkan mengasihi musuh sekalipun yang jahat kepada saudara, itulah hukum Kristus. Luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Sigma saya pikir menjadi semakin kuat. Menjadi anak Tuhan yang sejati. Karena sekalipun saudara anak, saudara sebagai seorang hamba. Dan hamba yang melakukan hukum Kristus seperti Kristus. Kristus mati untuk saudara, tapi Kristus juga menjadi teladan buat saudara. Dan saudara pasti dijamin bisa melakukan. Walaupun tiap orang mungkin berbeda kualitasnya. Tetapi saudara harus melakukan hukum Kristus. Hukum menolong, membantu, dan melakukan segala sesuatu yang baik untuk orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan dosa, yang pertama tadi pelayanan, yang kedua penebusan dosa, maka dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah dengan mati di atas kayu salib. Jadi yang paling mengesankan buat orang percaya, bagi saudara dan saya tentu saja, Yesus menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa. Artinya apa? Yang terbaik dalam hidupnya. Apa? Bukan emas, bukan perak, bukan kemenyan. Seperti orang Majus yang membawanya di hadapan Tuhan Yesus. Dia membawa emas, perak, dan kemenyan. Itu boleh juga, tapi apakah itu sudah menjadi terbaik? Belum. Bagi Yesus yang terbaik adalah dirinya, nyawanya, hidupnya. Saudara. Dan itu juga harus ada di dalam saudara dan saya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Sebagai ayat yang terakhir buat saudara dan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi dia itu melakukannya karena dia ingin mempersembahkan yang paling baik, yang harum. Saudara kalau ada bau harum pasti dicari, wah di mana ya? Tapi kalau ada bau busuk pasti dihindari kan? Ya. Bau busuk itu kebencian, perkataan kotor, sesuatu yang keluar dari mulut dan pikiran kita. Nggak mau bergaul sama dia, kadang-kadang kayak gitu. Padahal juga bolehlah bergaul asal nggak ikut-ikutan. Jadi, itu bau buruk, bau busuk, saudara. Tapi kalau bau harum, waduh, enak banget deh. Dari mana sih parfumnya gitu? Kita ingin ikut, saudara. Nah, Yesus itu persembahan yang harum. Tidak bisa disembunyikan akhirnya, tetapi bukan untuk pamer, tetapi itu fakta. Bahwa, aduh luar biasa orang ini. Harumnya gimana? Dia sudah diolok-olok, dia tidak membalas. Dia dipaku dengan dimahkotai duri, tapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Harum.
Bahkan sampai akhirnya kuserahkan nyawaku kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa dia melakukan yang terbaik dan yang paling harum di hadapan Allah. Maka Tuhan mengatakan dua kali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara harus bisa punya predikat seperti itu. Caranya gimana? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayat 16, demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi ketika Yesus mati itu nyawanya diserahkan karena dosa kesalahan kita. Karena dia sayang sama saudara. Nyawanya aja rela loh. Bukan hanya emas dan perak dan kemenyan. Nyawanya aja rela. Jadi saya bayangkan begini, Yesus lebih berharga memberikan nyawanya di atas kayu salib daripada dia memberi makan orang seluruh dunia dari ujung satu ke ujung lain. Akhirnya dia nggak bertobat. Saudara, mungkin anggaran belanja negara seluruh dunia itu ribuan triliun, Yesus bisa menyediakan makan. Tapi itu tidak akan berarti bagi saudara kalau dia tidak memberi nyawanya untuk engkau. Karena ketika dia memberi nyawa untuk orang-orang itu, dia menyelamatkan orang itu dari kematian. Saudara, itu yang paling harum, itu yang paling mulia. Nah sekarang saudara dan saya bagaimana? Ini dikatakan bahwa jadi kita pun wajib menyerahkan untuk nyawa kita, untuk saudara-saudara kita. Memberi yang terbaik. Yang terbaik. Saudara, gak mudah. Supaya dia diselamatkan, supaya dia bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Dan saudara memuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, wasiat Tuhan Yesus hari ini tentang bagaimana saudara harus menyikapi sudah selesai. Ada dua hal. Yang pertama intinya adalah bahwa dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya. Dua hal yang dinyatakan dalam melakukan kehendak Bapa, melayani sebagai seorang hamba. Merendahkan diri dengan kasih dan dengan kuasa. Menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Yang terbaik untuk Bapa di surga. Yang terbaik untuk orang lain. Ya, belajar hari ini memberi yang terbaik. Itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Itu wasiat utama. Makanya menjadi bahasan saya rindu untuk bagikan hari ini buat saudara. Saudara pulang dari tempat ini. Saudara membawa berkat Jumat Agung. Sudah selesai. Karena engkau menjadi pelayan dan engkau juga memberi yang paling baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Anda mau diberkati seperti itu? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Wasiat Tuhan Yesus yang boleh kami terima hari ini sudah selesai. Berbicara bagaimana kami harus melayani Tuhan, melayani sesama, dan kami harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Kuatkan kami Tuhan melalui firman-Mu supaya hari ini kami boleh semakin hari
semakin sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang melayani dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Berkati setiap jiwa, setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, mereka rindu untuk menjadi seperti Engkau. Berkati dengan segala apa yang mereka butuhkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar untuk menjadi murid-Mu dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam posisi berdiri dan dalam posisi doa Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan perjamuan asa yang kudus di setiap tangan kita. Dan sebelum kita masuk dalam pelayan perjamuan kudus, kita akan angkat pujian bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada roti di tangan kanan kita, angkat tinggi melampaui kepala saudara dan saya. Dan sebelum kita makan roti ini, merupakan janji Tuhan buat kita supaya kita boleh mengambilnya setiap kali dalam memperingati kematian Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dengan sungguh-sungguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah buat segala dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh menghormati dan kami merindukan ini. Meyakini sebagai satu peringatan setiap kali kami boleh makan dan minum. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengangkat anggur yang ada di tangan kanan kita. Tinggi melampaui kepala saudara dan saya. Dan sebelum kita minumnya anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang tercurah buat saudara dan saudara karena pelanggaran dan dosa kita sekalian. Mari kita dengarkan firman, baru kita akan meminumnya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur dengan pujian ini. Haleluya, haleluya.
doa syukur kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, hari di mana Tuhan telah mati di kayu salib dan kami boleh memperingati bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kami bersyukur buat pesan-pesan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan pada hari ini, bahwa Engkau sudah selesai melakukan semua apa yang menjadi kehendak Bapa. Engkau sudah menyelesaikan Tuhan dengan tuntas pengorbanan yang Engkau berikan Tuhan. Engkau sudah lakukan semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan Engkau sudah menggenapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teladan Tuhan dalam melayani, mengerjakan sesuai dengan kehendak Bapa, supaya kami sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-Mu, juga meneladani Engkau Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa melalui tugas pelayanan yang Kau percayakan buat setiap kami jemaat Tuhan dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Engkau juga telah menuntaskan karya agung, yaitu karya penyelamatan, penebusan akan dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang mati di kayu salib, yang hari ini Tuhan kami memperingatinya Tuhan. Karena itu kami sungguh-sungguh sangat menghargai karya agung, karya keselamatan yang Kau sudah lakukan Tuhan. Karena kematian-Mu adalah untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kematian-Mu untuk menyelamatkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Keselamatan yang sudah kami terima pada hari ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan ketika kami memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan akan hari kematian Tuhan, maka biarlah kami terus mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh sangat berharga buat kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami terus menghargai karya keselamatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Bapa, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat yang terbaik yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Lukas Sugianto. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan dan mengikuti pengumuman dari beberapa hal dari multimedia kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin sampaikan dua hal penting yang tadi sudah disinggung dalam multimedia, yang saya ingin ingatkan kembali bahwa lusa tanggal 4 April hari Minggu kita merayakan Paskah melalui ibadah dua kali, yaitu ibadah raya jam 8 dan jam 10 seperti hari ini juga. Dan nanti Bapak Ibu Saudara mungkin akan juga menerima bingkisan Paskah dari gereja atau orang yang terbeban untuk itu, ya silakan hadir sesuai dengan janji Bapak Ibu Saudara melalui pendaftaran yang sudah Bapak Ibu Saudara mungkin lakukan atau yang akan saudara lakukan lewat gereja, sekretariat gereja yang ada. Jadi hari Paskah 4 April minggu yang akan datang kita akan merayakan dengan ibadah dua kali jam 8 maupun jam 10. Silakan hadir, bersama-sama kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan juga yang kedua kami ingin sampaikan bahwa kita masih terus dengan program-program yang terbaru dari GPI Sigma, yaitu melalui talkshow, yaitu Alkitab Anda Bertanya, Alkitab Menjawab. Saya setiap hari Rabu selang satu minggu karena diselingi dengan renungan. Silahkan Bapak Ibu Saudara, saya mengimbau untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu Saudara ingin tanyakan melalui gereja. Nanti Gembala Saudara, yaitu melalui Alkitab, kita minta pimpinan Roh Kudus akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan saudara. Dan saya pikir ini menjadi berkat buat saudara yang selama ini mungkin tidak bisa bertanya melalui khotbah atau melalui renungan, tapi saudara dan saya bisa diberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu biarlah semua Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian untuk itu, dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan dipermuliakan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kita. Kita angkat tangan, kita siapkan hati, terimalah berkat dari Tuhan. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga, dalam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini dengan persetujuan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah berkat itu. Haleluya. Yang diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih